Resto-X Web App adalah sebuah aplikasi dan website yang terintegrasi, memiliki QR code menu digital, dan juga include dengan Android App. Ini adalah halaman website dari front end ya, front end Resto-X. Tampilannya seperti ini. Kita bisa melakukan update data untuk homepage pada area aplikasi nantinya. Dan ini adalah halaman awal ya, halaman awal untuk website front end atau beranda dari aplikasi. Selanjutnya setelah home ada menu, fitur menu. Fitur ini secara otomatis akan mengambil data dari aplikasi restoran. Jadi semua data seperti makanan, minuman, dan produk akan ditampilkan pada halaman menu. Untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai apa saja menu, produk, makanan, minuman yang dijual pada restoran, kafe, maupun rumah makan. Dan ketika diklik, nantinya ada informasi detail ya mengenai menu seperti ini contohnya. Nah, setelah menu ada fitur meja juga yang dapat dilakukan reservasi ya. Jadi fitur meja ini juga mengambil data dari aplikasi untuk ditampilkan pada halaman website. Nantinya pelanggan bisa memilih ya atau melakukan booking pada fitur meja ini seperti itu. Ini contohnya kita ke meja D04 misalnya. Informasi meja detail seperti ini. Lokasi ruang depan, area, kapasitas, dan ada fitur reservasi langsung ke website ya, seperti itu. Jadi otomatis akan masuk ke reservasi pada website. Kemudian ada halaman order juga. Jadi di sini adalah WhatsApp order ya, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara langsung pada website dan terintegrasi ke WhatsApp secara otomatis seperti itu. Jadi untuk penggunaannya pun cukup mudah, nantinya pelanggan tinggal memilih saja fitur menu makanan dan minuman, dan di bawah ada total ya. Selanjutnya tinggal pilih menu apa saja dari pelanggan. Setelah selesai, nantinya di sini ada fitur kategori juga untuk pengelompokan ya. Pengelompokan dari menu-menu makanan, minuman, camilan, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kita bisa klik buat pesanan di sini untuk pelanggan. Dan di sini ada informasi detail ya mengenai pesanan dari pelanggan. Untuk menambah tinggal tambahkan saja quantity seperti ini menjadi 3. Kita tambah lagi akan menjadi 4 dan ada total di bawah ya. Seperti itu. Ada WA order juga atau ambil di resto. Kemudian pelanggan tinggal mengisikan nama, phone, dan alamat kirim serta catatan jika ada. Nantinya ketika pelanggan klik tombol proses pesan ini, otomatis akan dikirimkan ke WhatsApp dari resto seperti itu. Untuk membatalkan tinggal tekan batal dan kita bisa masuk ke menu lain ya. Jadi setelah halaman menu tadi, kita bisa masuk ke home lagi misalnya. Ada juga halaman about yang berisi tentang sejarah atau apapun ya mengenai restoran, kafe, rumah makan seperti ini contohnya. Ada juga halaman privasi. Ini adalah tata cara order dan lain sebagainya. Kemudian ada halaman kontak yang berisi informasi mengenai
alamat, telepon, email, dan WhatsApp. Lalu ada juga menu QR code digital ya. Jadi nantinya tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa pasang print out ini ya, print out scan kode barcode-nya ke area resto. Jadi ini adalah pengganti menu konvensional untuk dialihkan menjadi menu digital seperti ini. Jadi pada halaman awal ini nantinya akan tampil seperti ini ya. Untuk kategori atau grouping tinggal nantinya pelanggan pilih atau melihat menu apa saja yang tersedia pada resto, kafe maupun rumah makan seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah dan juga mendukung display ya. Kita bisa mendukung beberapa display seperti tampilan 2, tampilan 3, sampai tampilan list seperti ini. Semuanya sudah ada ya pada resto ini. Seperti itu. Kemudian ada juga fitur GrabFood bisa ditambahkan misalnya. Jadi link langsung ke halaman GrabFood ya. Ada Android app juga yang memudahkan pelanggan untuk mendownload aplikasi Android agar mendapatkan informasi dari restoran, kafe, dan rumah makan. Nah, selanjutnya untuk bekerja, kita bisa login ya pada area seperti ini contohnya. Tinggal kita masukkan password dan username ya. Nantinya akan tampil seperti ini. Jadi untuk awal kita perlu memasukkan dulu ya berapa modal awal seperti itu. Untuk contoh ini saya coba kasih 0 saja karena sebagai demo ya. Dan pada area login nantinya kita bisa merubah tampilan dari logo aplikasi restoran seperti itu. Dan ini adalah tampilan untuk penjualan. Jadi kita bisa cek seperti ini. Ada grouping menu juga untuk memilih grup berdasarkan kategori. Seperti ini contohnya, misalnya makanan, maka akan tampil menu makanan, fitur minuman, dan lain-lain seperti itu. Untuk melakukan transaksi, tinggal memilih saja menu-menu yang dipesan oleh pelanggan seperti ini misalnya 3 atau seperti ini. Jadi dia otomatis menambah. Untuk menghapus tinggal klik icon trash. Lalu untuk melakukan atau mengirimkan ke kitchen, melakukan print pada kitchen, kita bisa klik kitchen di sini gitu. Atau melakukan print bill, melakukan hold untuk menahan supaya kita bisa mencatat misalnya per meja seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa fitur meja yang sudah kita masukkan ya sebelumnya. Jadi fitur penjualannya pun cukup mudah. Kita bisa lakukan hold untuk menahan, kemudian masuk ke bill list. Nanti kita bisa cek dan melakukan print bill. Kita bisa print kitchen untuk memberikan ke kitchen. Ada print bill, melakukan cancel, dan payment atau pembayaran untuk melakukan transaksi. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke halaman utama, home. Tampilannya adalah seperti ini. Dan pada area dashboard ini sudah ada detail ya, panduan singkat. Jadi kita bisa cek pada area ini untuk melihat atau konfigurasinya seperti apa atau tutorialnya seperti apa. Jadi ada menu home, ada petunjuk mengenai database juga di sini untuk memasukkan database ya.
Jadi ada user, ada table, atau meja, ada supplier, menu saji, group, member, dan lain sebagainya untuk fitur dari database. Jadi kita bisa akses ke menu ini atau di sini juga bisa. Jadi ada pengguna juga, meja, supplier, member, dan lain-lain. Kemudian ada fitur transaksi di sini. Nah, kita bisa klik sini atau sini, ada sidebar, ada navbar ya. Jadi kita bisa melakukan pembelian, transaksi kas keluar, penjualan kasir, lihat bilis, kemudian selis, dan juga ada fitur laporan seperti ini, mulai pendapatan hari ini, laporan penjualan detail, dan lain sebagainya untuk fitur dari laporan. Ada fitur website untuk melakukan update website, atau kita bisa akses juga pada sidebar sini. Ada kontak privasi dan lain-lain ya untuk area website. Kemudian ada menu pengaturan juga untuk melakukan pengaturan data seperti tutup kasir, melakukan konfigurasi, pengaturan resto cafe, backup database, customer display, dan lain sebagainya. Jika ingin melihat semua fitur, kita bisa klik pada all fitur di sini, nantinya akan muncul semua ya. Jadi fitur-fitur akan muncul seperti ini. Untuk aplikasi restoran, jadi untuk awal kita bisa masuk ke menu database dulu, atau kita bisa akses ke menu data. Kemudian kita bisa akses ke menu pengguna. Dan di sini ada beberapa pengguna yang sudah kita daftarkan. Untuk mendaftarkan baru, kita bisa klik new user di sini. Kemudian tinggal pilih ya akunnya sebagai admin atau staff, masukkan nama dan detail lainnya di sini. Username untuk login ke aplikasi, kemudian password, konfirmasi password, dan buat status aktif, lalu kita bisa klik add user untuk menambah user baru, seperti itu. Selanjutnya untuk melakukan edit, kita bisa klik tombol edit, dan untuk menghapus tinggal klik tombol hapus. Jadi untuk edit, kita tinggal pilih saja nama user mana yang akan kita ubah ya, seperti itu. Lalu tinggal tekan tombol edit ini. Nantinya kita bisa merubah ya data-data dari user seperti ini. Kemudian setelah data pengguna, kita bisa masuk ke menu meja. Untuk memasukkan meja seperti ini tampilannya. Untuk melakukan editing, kita bisa klik icon pensil. Sedangkan untuk menghapus, tinggal klik icon X ini. Untuk membuat baru, kita tinggal klik ya, tambah meja baru, tombol tambah meja baru, lalu masukkan nama meja, kapasitas, catatan, area, dan lokasi. Setelah itu kita bisa simpan dengan create table. Setelah data meja, kita bisa masuk ke supplier. Jadi intinya untuk bekerja kita perlu memasukkan data dulu ya. Data dari restoran, kafe, rumah makan secara keseluruhan agar nantinya memudahkan untuk bekerja. Untuk membuat supplier, kita bisa klik create new supplier. Untuk melakukan edit sama seperti tadi, tinggal klik saja ya icon dari pensil, dan untuk menghapus icon X seperti itu. Untuk membuat supplier, kita bisa masukkan nama, alamat, dan lain sebagainya di sini. Kemudian kita bisa tekan ya tombol add supplier. Selanjutnya ada fitur member card juga. Jadi contohnya seperti ini adalah member card yang bisa kita buat
seperti sistem credit card. Jadi kita bisa melakukan pengisian saldo seperti itu. Untuk menghapus, kita bisa klik icon X untuk edit, icon pensil ini. Untuk membuat baru, tinggal kita masukkan seperti ini, masukkan nomor kartu, atau kita bisa tekan ini untuk otomatis ya. Masukkan jumlah saldo, kemudian expirednya. Jadi member card ini memiliki masa berlaku juga. Jadi kita bisa tentukan pada area ini. Setelah itu kita bisa save member card untuk menyimpan data dari member card. Nah, setelah melakukan penginputan database, kita bisa masuk ke fitur menu dan produk untuk memasukkan semua data atau melakukan grouping untuk produk dan menu makanan minuman kita, seperti ini contohnya. Jadi jika melakukan editing, karena ini sudah ada data, kita bisa klik edit seperti ini. Untuk menghapus, tinggal kita klik X ini, dan untuk membuat baru, kita bisa klik create new group ya. Nah, setelah itu kita akan akses di sini, kita masukkan kode dari grouping baru, masukkan nama dan upload gambar dari grouping ini. Setelah selesai, kita bisa simpan ya dengan menekan tombol add kategori seperti itu. Setelah menu, kita bisa mengelompokkan grouping ya. Kita bisa masuk ke fitur menu makanan dan minuman. Nah, di sini nantinya kita bisa memasukkan semua ya, menu makanan, menu minuman, sampai produk jual seperti rokok misalnya, atau soft drink, kita bisa masukkan semua di sini. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa juga melakukan setting non VPN dan penggunaan dengan VPN. Untuk melakukan editing, kita bisa tekan icon ini ya, pensil. Untuk menghapus, tekan icon X. Jadi untuk membuat baru, kita tekan create new menu di sini. Lalu kita masukkan detail informasi dari menu. Dan di sini ada 3 tipe ya. Jadi mulai standar ini adalah menu dengan penggunaan stok, penghitungan stok. Kemudian ada menu combo juga yang artinya ini digunakan untuk paket. Jadi seperti paket makanan, paket minuman, seperti itu. Kemudian ada fitur non-stop yang kita gunakan untuk penjualan makanan, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan saja nama menu, kemudian kode, bisa kita short name atau singkatan. Lalu tinggal masukkan saja beberapa detail informasi ya. Pilih kategorinya seperti ini. Kemudian masukkan jumlah penjualan. Kemudian pilih jenis VPN atau non VPN. Upload gambar dari sini ya. Tinggal pilih gambar yang ada di komputer. Lalu kita tekan save menu untuk menyimpan data. Atau kita tambahkan saja deskripsi ya mengenai menu ini untuk ditampilkan pada halaman front end nantinya, seperti itu. Setelah menu, kita bisa akses ke fitur transaksi dan kita bisa lakukan pembelian ke supplier ya. Untuk melakukan pembelian ke supplier, kita tinggal tekan ya add purchase order seperti ini. Lalu masukkan saja tanggal, kemudian referensi, scan kode barcode atau tekan mengetik nama produk seperti itu. Jadi seperti ini contohnya. Nah, saya beli 200 piece. Jadi hasilnya sekian. Lalu kita pilih supplier, pilih statusnya. Dan kalau ada print out dari supplier atau berkas arsip, kita bisa juga upload di sini. Kita masukkan catatan juga bisa pada fitur note. Lalu tekan add purchase order untuk menyimpan data transaksi seperti itu.
Nah, selanjutnya setelah transaksi ada fitur juga kas keluar. Nah, di kas keluar ini untuk pencatatan ya. Jadi di luar transaksi dari kasir, misalnya kita ada kebutuhan untuk melakukan kas keluar, nantinya dicatat pada menu ini. Tinggal kita masukkan tanggal, referensi, jumlah uang, lalu kalau ada berkas bisa kita arsipkan juga di sini. Tinggal kita masukkan keperluannya. Misalnya untuk pembayaran listrik, token listrik seperti ini. Nah, tinggal kita save untuk menyimpan data kas keluar kita seperti itu. Setelah transaksi kita bisa akses ke menu point of sales. Di sini ada fitur penjualan kasir. Tampilannya seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan kasir. Jadi ada grup menu untuk melihat atau mengelompokkan, memilih menu berdasarkan kelompok grup seperti itu. Seperti ini contohnya, tinggal kita pilih saja menu yang dipesan oleh pelanggan. Jika sudah, atau kita pilih meja juga ya. Jadi untuk awal kita bisa masukkan meja atau tipe transaksi. Jadi bisa meja, bisa online seperti ini. Keterangan, kemudian cari menu. Kita bisa lakukan scan barcode juga jika menggunakan sistem barcode seperti itu. Dan untuk penerapan diskon, kita tinggal klik saja pada diskon, lalu masukkan berapa jumlah diskon di sini. Klik update untuk melakukan update data. Nah, selanjutnya, jika kita menerapkan sistem bill untuk menyimpan data, kita perlu mencatat dulu ya meja dari pelanggan di sini. Lalu kita tekan hold untuk menyimpan meja di D02 seperti itu. Nantinya kita bisa cek di bill list dan tinggal klik saja meja D02, nantinya rekaman transaksi ini akan dimunculkan dan nanti kasir tinggal bisa mencetak print bill atau melakukan transaksi seperti itu. Nah, untuk penjualan baru kita bisa lakukan hold di sini atau print kitchen untuk mengirim ke kitchen, print bill untuk melakukan print out bill, cancel untuk membatalkan, dan payment untuk melakukan pembayaran, serta mencetak struk kasir. Nah, setelah fitur penjualan kasir, kita bisa masuk ke menu bill list di sini. Ini adalah contoh dari bill list, jadi kita bisa melihat semua meja-meja yang ada ya, dan juga ada total nominalnya. Jadi misalnya ingin melakukan print bill, kita tinggal tekan add to post ini, atau kita ingin menghapus, tekan icon ini. Nah, ini adalah contoh jika saya ingin melakukan transaksi dengan melihat bill ini ya. Jadi tinggal tekan saja. Nah, nantinya semua akan datang seperti ini. Akan tampilkan semua ya. Untuk fitur penyimpanan dari pelanggan tadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bill list, kita ada juga sell list untuk melihat data transaksi penjualan yang sudah dilakukan. Jadi sell list ini bisa untuk melihat data transaksi, ada total juga di bawahnya. Kemudian kita bisa juga untuk melakukan editing ya. Jadi jika ada kesalahan atau ingin merevisi, kita tinggal klik saja icon pensil ini. Jika ingin menghapus, tekan X. Nah, ini misalnya kita ingin melakukan editing, tinggal open saja. Nantinya akan muncul seperti ini. Tinggal kita tambahkan atau kurangi atau hapus sesuai kebutuhan untuk melakukan editing. Dan setelah sell list, kita bisa cek ke laporan income today. Ini adalah laporan penjualan hari ini, contohnya. Jadi dari total cash kita dapatkan sekian. Jika dari member card atau lainnya,
Nanti ada semua, credit card, Stripe atau online payment, kris bisa juga masuk di sini nanti seperti itu. Kita bisa print out untuk melakukan print out ini dan close untuk menutup seperti itu. Setelah income today atau pendapatan hari ini, kita bisa klik sell detail untuk melihat penjualan detail bekas register ya. Tampilannya seperti ini. Dan juga ada fitur dari close kasir untuk melakukan tutup kasir. Tampilannya seperti ini. Close kasir ini berdasarkan member ya, atau user pengguna yang masuk. Jadi nantinya jika kita berlainan user, maka untuk close cash hasilnya akan berbeda. Karena sesuai dengan user, transaksinya juga sesuai dengan user, laporan juga sesuai dengan user, seperti itu. Setelah point of sales, kita bisa akses ke menu laporan ya. Di sini ada fitur laporan harian untuk melihat laporan harian kita. Tampilannya seperti ini. Ini adalah laporan harian untuk per hari ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, dan lain sebagainya, seperti ini. Selanjutnya ada juga laporan untuk bulanan. Kita bisa klik saja di fitur laporan bulanan di sini. Lalu kita cek ya. Ini adalah laporan bulanan pendapatan kita. Seperti itu. Setelah itu ada laporan pembayaran juga. Sini ada laporan pembayaran secara detail. Jadi untuk laporan kita bisa cek ya sesuai kebutuhan. Jadi ada laporan penjualan, ada laporan pembayaran dari pelanggan, ada laporan cash register seperti ini. Ada laporan juga untuk menu, untuk melihat laporan-laporan menu kita, berapa yang terjual, seperti itu. Jadi semua sudah dirangkum ya pada fitur ini. Ada fitur grafik juga untuk melihat grafik pendapatan atau best seller ya. Misalnya nasi putih, teh manis, dan lain-lain seperti ini. Nah, setelah fitur laporan selesai, kita bisa akses ke menu website. Dan jika ingin melakukan update homepage atau halaman utama, kita bisa klik ke home website. Kemudian kita pilih home dan ubah sesuai kebutuhan di sini gitu. Jadi tinggal kita masukkan saja. Untuk gambar kita bisa menggunakan CD and image ya, jadi lebih cepat untuk website seperti itu. Dan sama untuk about, kontak, dan lain sebagainya, tinggal kita ubah aja ya area-area ini sesuai kebutuhan gitu. Ada website, ada halaman kontak seperti ini. Lalu untuk kita bisa akses ke home dulu di website ini. Jika premium version maka dia ada fitur shop page ya. Jadi di shop ini kita bisa memasukkan WhatsApp dan lainnya, kemudian deskripsi. Jadi kita bisa atur ya. Nantinya pelanggan ketika mengirimkan WhatsApp ke kita sudah terformat pada area ini seperti itu. Nah, setelah website kita bisa akses ke pengaturan. Di sini ada konfigurasi untuk mengatur ID restoran kita. Lalu ada pengaturan juga resto cafe, customer display, dan lain sebagainya seperti itu. Jika menggunakan dual display, maka nantinya kita bisa menggunakan fitur customer display ya, untuk digunakan pada area halaman depan display kita yang menampilkan seperti ini contohnya. Jadi menampilkan detail order pelanggan pada fitur ini. Baik, setelah selesai kita bisa lakukan shutdown ya. Shutdown ini untuk keluar dari aplikasi.
Tadi saya tekan ini juga ya, jadi untuk memperluas seperti ini. Ini ada fitur juga pada halaman homepage seperti ini. Kita bisa tekan ya untuk meluaskan area pandang. Dan untuk logout kita tinggal klik shutdown di sini untuk keluar dari aplikasi. Jadi ini adalah fitur dari Web App, aplikasi restoran dan website yang terintegrasi, serta ada Android App ya untuk kemudahan owner cek laporan, untuk karyawan masukkan dan input data dan lainnya, serta ada Android untuk front end atau untuk pengguna yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi detail dari usaha kuliner, restoran, kafe, dan rumah makan. Jadi tampilan untuk homepage seperti ini, ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya.